sehat. Perkenalkan, saya Romian Simatupang, guru biologi dari SMAK Penabur Kota Tangerang. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Galuh Angkatan yang ketiga. Dalam PPL kedua ini, saya akan membawakan materi penyimpangan semu hukum Mendel di kelas 12 IPA dengan model pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Pada kegiatan asinkronus, guru seminggu sebelum kegiatan sinkronus akan mengirimkan video pembelajaran, media pembelajaran LKPD, modul pada pertemuan yang akan dilakukan di kegiatan asinkronus. Siswa diminta untuk memutar video pembelajaran, kemudian menuliskan apa yang sudah mereka pahami dari materi video pembelajaran dengan mengisi Google Form. Dan ini berfungsi juga sebagai kontrol guru terhadap kegiatan asinkronus yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian mereka akan mencoba mengerjakan LKPD-nya sehingga akan mempermudah dalam kegiatan sinkronus. Ketua kelas, tolong disiapkan dulu anggotanya, nakku. Oke Bu, siap. Beri salam. Selamat pagi Bu Mian, selamat pagi Pak Agus. Oke, selamat pagi. Ya, ini semangat pagi ya, meskipun siang. Semangat pagi. Baik, anak-anak, Ibu ingatkan kembali ya peraturan PJJ. Kalian stay on cam. Ini udah on cam semua, tapi Ibu mau lihat posisinya yang benar ya. Coba dulu posisikan. Terlihat dari bahu sampai kepala ya, seperti posisi Ibu anak-anak. Nah, baik anak-anak, ini posisinya udah bagus. Harapan Ibu posisi seperti ini dipertahankan sampai akhir pembelajaran ya. Siap? Nah, dan kalau misalnya kalian ada kendala jaringan ataupun device kalian bermasalah, jangan lupa untuk mengkonfirmasi Ibu. Baik anak-anak, sebelum kita memulai segala kegiatan kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong Kenneth bisa pimpin kita di dalam doa, anakku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan dan anugerah Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul kembali di sini Tuhan untuk belajar biologi lagi Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami ingin belajar Tuhan, tapi sebelumnya Tuhan kami ingin Tuhan supaya di face kami bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Kenneth. Sekarang coba dulu kalian isi presensi anak-anak. Linknya sudah ada di kolom chat. Lengkap semua ya. Nah, anak-anak silakan coba dulu kalian masuk ke menti.com. Ibu sudah kirimkan linknya di chat. Coba dulu kalian tuliskan 2 kata ya yang dapat memotivasimu hari ini. Semangat pagi, berani, akhir pekan, ya benar, besok libur ya. Belajar biologi asik. Semoga setiap kata yang kalian tuliskan di sini benar-benar bisa membuat kalian termotivasi dan semangat di dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Adapun cakupan materi pembelajaran kita hari ini anak-anak ada 5. Apa itu? Ada atavisme, ada kriptomeri, ada epistasis hipostasis, ada komplementer, dan terakhir ada yang namanya polimeri ya. Nah, sekarang mari kita lihat dulu anak-anak apa sih kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Melalui kegiatan pembelajaran kita hari ini anak-anak, kalian harus mampu menjelaskan macam-macam penyimpangan semu hukum Mendel. Kemudian juga bisa membandingkannya dengan hukum Mendel. Dan juga nanti bisa mengaplikasikannya di dalam persilangan. Sekarang mari kita lihat dulu anak-anak apa sih manfaat kita mempelajari materi ini. Ini bisa diaplikasikan untuk kegiatan hibridisasi menghasilkan berbagai jenis variasi bunga ya. Karena kita tahu bunga ini juga menjadi salah satu tanaman yang memiliki nilai ekonomis ya. Nah, anak-anak, saya kira kita sudah belajar hukum Mendel di pertemuan sebelumnya ya. Nah, yang ingat hukum Mendel 1 itu apa? Bu, yang ini bukannya Bu, yang ada segregasinya gitu Bu. Hukum di mana hukum ada segregasi sama pemisahan gen secara bebas saat pengelompokan alelnya Bu.
Iya, bagus. Nah, bagaimana kalau hukum Mendel 2? Ada yang bisa anak-anak? Kalau hukum Mendel kedua dia pengelompokan gennya nggak salah ya, Bu. Oke, nah baik. Dari persilangan yang di sebelah kiri ini, nah jika kita menyilangkan F1 dengan F1, masih ingat nggak anak-anak? Berapa rasio fenotip yang ditemukan? Tadi 3:1, Bu. 3:1. Oke, bagus. Nah, 3 itu karakter apa nak yang muncul? Karakter yang dominan, Bu. Bagus. Nah, sekarang coba kita lihat kalau persilangan 2 karakter ya. Rasio fenotip. 9:3:3:1 ya, Bu? Ya, benar. 9:3:3:1. Oke. Nah, dari kegiatan asinkronis yang sudah kalian lakukan anak-anak, apakah semua persilangan itu selalu hasilnya 3:1? Kalau dia monohibrid, dan kalau dia dihibrid selalu 9:3:3:1? Enggak, Bu, ada penyimpangan. Oke, benar sekali ya, seperti yang disampaikan Vincent, ada yang menyimpang. Nah, mari kita lihat di kasus berikut anak-anak. Ini ditemukan pada persilangan bunga Lathyrus odoratus. Hari ini kita akan membahas 5 kasus. Ada 5 kasus yang akan kita pecahkan ya. Persilangan-persilangan yang tidak sesuai dengan hukum Mendel. Ibu minta kalian nanti di dalam kegiatan kelompok akan memecahkan kasus-kasus ini ya, meneliti ataupun mendiskusikannya lebih dalam lagi anak-anak. Oke. Nah, di kelompok 1 nanti di breakout room 1, kelompok 2 di breakout room 2, 3 dan 4 sesuai dengan roomnya ya anak-anak. Silakan aku join di breakout room. Gimana penyelesaiannya anak-anak? Disilangin dulu, Bu, nanti yang diminta baru nanti hasilnya disilangin lagi, Bu. Oke. Terus nanti kan ini ada apa namanya bagian-bagiannya nih, biji segala macam, Bu. Ini nanti masuknya itu kalau nggak salah kemarin karena asinkronus itu masuknya ke afatisme kalau nggak salah, Bu, jengger ayam. Atavisme ya. Ya, Bu. Ini Oke. berarti R besar, P besar. Terus dikali dengan R kecil, P besar. Oke. Gamet dulu. Gametnya jadinya apa ya? R besar, P R kecil sama R kecil. R besar, P kecil gini ya? Sorry. R besar, P kecil kayak gini, sama R kecil, P besar. bentar, salah lagi. R kecil, P besar. Kayak gini ya? Berarti ada 2 kan? Ya. Yes. Ada 4 Terus jadinya. hasilin F1, F1, Berarti R besar. R besar, R kecil, P besar, P P besar. kecil. Nah, ini kan yang pertama. Kalau miring maaf ya. Terus Hilangin barulah jadinya sama- kita silangin lagi kan R besar, P besar. Boleh dilanjutin ya? Ya. Ibu akan Ya, Bu. ke room sebelah ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Bagaimana anakku progresnya? Lagi dikerjain, Bu. Oh bisa, tapi bisa Mana, Bu? ya menentukan? Bisa kok. Bisa, Bu. Jadi ini kasusnya kasus apa ini nakku? Ini yang hipostasis, Bu. Oke, hipostasis epistasis. Ini HH. Berarti sama semua ya? Nah, itu salah udah kayaknya kan. Kayak yang vertikal itu ada. Nah, boleh dilanjutkan ya anak-anak. Ibu pindah ke room yang lain dulu ya. Oke, Bu. Oke. Ya, makasih, Bu. Makasih, Ya. Bu. Bagaimana anak? Adakah kendala? Ini nomor lagi kerjain kasus berapa ini? Kasus 5, Bu. Ini kasus apa ini di penyimpangan hukum Mendel? Ini yang penyimpangan ini, yang warna bunga linaria Marokan. Ya, udah tepat ya. Jadi saya jawab nih. Halo anak-anak. Room 1 ya. Iya, Bu. Bagaimana penyelesaiannya? Adakah kendala anak-anak? Sejauh ini belum sih, Bu. Sejauh ini belum ya. Ini kasus 5, kasus apa ini? Yang ini bunga linaria Marokana, Bu. Kalau dari literatur ini termasuk penyimpangan apa ini anak-anak? Yang kriptomeri, Bu. Yang kriptomeri ya.
Berarti langsung buat tabel aja kali ya, Van? Boleh. Perbandingan fenotip. Fenotip. Ungu dulu ya. Ungu, Yang merah, sama putih. Ya. 9 banding 4 banding 3. 9 banding 3 banding 4. Bagaimana progres di room ini? Aman Bu, udah kelar Bu. Kalian tadi membahas kasus berapa? Kasus 3, Bu. Kasus 3. Statis sama kasus 5. Oke, kasus 3 tadi itu kasus apa? Kalian temukan nakku? Epistatis Bu. Oke. Kalau kasus 5? Kasus 5 tuh yang Mary ya, Bu. Iya, kriptomeri ya. Oke, baik anak-anak. Kita akan kembali ke main room ya. Yang presentasi udah siapkan ya? Udah, Bu. Halo, selamat datang kembali anak-anak di main room. Sudah Halo, Bu. selesai? Udah, Bu. Bisa? Udah, Bu. Pecahkan kasusnya kan ya? Aman, Bu. Aman. Nah, sekarang kita akan masuk ke presentasi ya. Yuk, siapa yang mau? Kasus 1, silakan Elquiska. Jadi dari kelompok 1 terdiri dari anggotanya Alvan, Azela, Edward, saya sendiri Elquiska, Vidya, dan Vito. Hasil diskusi kita dengan pertanyaan yang A, berdasarkan hasil persilangan, jelaskanlah letak penyimpangan dengan hukum Mendel 2 dan jelaskan faktor yang menyebabkan munculnya penyimpangan. Jadi pada jawaban hasil diskusi kami, perbandingan fenotip dan jumlah karakter yang dihasilkan, seharusnya ada 4 karakter yang dihasilkan. Tetapi pada penyimpangan ini hanya ada 2 karakter. Faktor-faktornya, faktor penyebabnya adalah apabila terdapat salah satu gen dominan yang tidak muncul, maka sifat yang dimaksud tidak akan muncul. Berikutnya, pada kasus 1, pertanyaan yang C, ada sebuah kasus yaitu jika seorang petani ingin mengembangkan tanaman Lathyrus odoratus putih dari persilangan Lathyrus odoratus ungu dengan Lathyrus odoratus ungu, peluang terbesar adalah ketika induknya adalah P besar P kecil, I besar I kecil, dan P besar P kecil, I besar I kecil. Dari presentasi kelompok kami, Ibu. Kelompok 2, 3, dan 4, adakah yang ingin ditanyakan nak dari kasus 1? aman Bu. Bisa. Nah, kasus 1 tadi ya, kelompok Elquiska, Ibu mau menanyakan, ini termasuk ke penyimpangan apa nakku? Saya coba jawab ya, Bu. Kalau Oke. untuk kasus 1 ini yang didapat perbandingan F2-nya itu 9/7, itu berdasarkan literatur nama penyimpangannya itu gen komplementer, Bu. Tepat ya, ini adalah kasus komplementer di mana 2 gen dominan saling melengkapi. Baiklah anak-anak, kalau tidak ada lagi pertanyaan. Berikan aplaus untuk kelompok 1 dulu nakku, boleh di open mic ya. Oke, thank you kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, selanjutnya anak-anak kita lanjutkan ke kelompok 3. Yuk, silakan kelompok 3, siapa perwakilannya? Selamat siang, Bu Romian, Pak Warsono, Pak Agus, dan teman-teman. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus yang ketiga. Kita langsung aja ke hasil jawabannya. Jadi epistasis dan hipostasis itu adalah gen dominan yang menutupi gen dominan lainnya yang berbeda alel. Nah, gen yang menutupi itu dinamakan epistasis dan gen yang ditutupi itu dinamakan hipostasis. Kemudian untuk yang C, buatlah persilangan antara gandum warna sekam hitam genotip H besar K kecil dengan gandum warna sekam kuning H kecil K besar. Jadi hasilnya seperti ini. Lalu perbandingan fenotipnya itu hitam banding kuning banding putih itu 12:3:1. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Teman-teman, kalau yang masih bingung boleh silakan ditanyakan. Paham semua? Bisa dipahami? Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Sudah bagus banget tadi ya. Sudah dijelaskan juga perbandingannya secara gamblang ya dengan hukum Mendelnya. Oke anak-anak, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, keren ya. Oke. Nah, sekarang kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan perwakilan dari kelompok 4. Jadi selamat siang semuanya.
Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Alicia, Evelyn, Gabriela, Marbella, Matthew, dan Nathan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan pada kali ini kasus yang kami bahas itu tentang warna biji gandum. Jadi yang pertanyaan kita ditanya, berdasarkan hasil persilangan tersebut dan kajian literatur, jelaskan letak penyimpangan dengan hukum Mendel 2. Jadi pada kasus ini tuh efek dari hadirnya gen dominan itu bersifat akumulatif atau bertambah terus-menerus, jadi terhadap penampakan warna merah. Jadi semakin banyak gen dominannya, semakin merah juga biji gandumnya. Jadi warna merah itu dihasilkan oleh gen dominan. Jadi mau M1 mau M2 itu juga menghasilkan warna merah. Akan tetapi nyatanya warna merah yang dihasilkan itu sangat bervariasi. Jadi ada merah tua, ada merah muda, ada merah pudar, bahkan ada yang sampai mendekati putih. Padahal ekspektasi awalnya itu karena tadi di F1 itu sama dengan 100%, tapi pas disilangin itu ternyata malah ada yang putih gitu singkatnya. Berikutnya untuk kasus kelima, kita mendiskusikan dari gen-gen yang mempengaruhi warna bunga Linaria marocana. Untuk kasus pertanyaan yang A, buatlah persilangan antara Linaria marocana merah, A besar B kecil dengan Linaria marocana putih, A kecil B besar B besar. Kemudian keturunan F1 disilangkan dengan sesamanya. Tentukanlah rasio fenotip pada F2 berdasarkan hasil pada F2. Itu pertanyaannya untuk yang A. Ini adalah hasil persilangan induk A besar B kecil dan A kecil B besar yang sudah kami diskusikan. Perbandingannya adalah untuk F1 100% A besar B besar B kecil. Sedangkan untuk perbandingan F2-nya dengan ungu banding merah dan banding putih 9:3:4. Oke, terima kasih kelompok 4. Adakah pertanyaan anak-anak dari kelompok 1 dan 3? Oke, kalau nggak ada, coba dulu ke kasus 5. Apakah kalian menemukan perbandingan yang sama anak-anak? Sama, Bu. Sama, oke. Kelompok 4 Nah, sama, Bu. ada yang menemukan ini termasuk kasus apa? Kriptomeri ya, Bu? Apa itu? Boleh ditambahkan aku? Jadi kayak gimana ya, Bu? Itu kan A besar sama A, Bu. Jadi kalau misalkan AA tuh nggak mungkin bisa berwarna, Bu. Oke. Terus misalkan ada syarat warna merah. Iya. Itu harus dari 2 gen, Bu. Jadi A besar sama B besar, nggak boleh A besar, B kecil, Bu. Gitu, Bu. Oke, sifat yang muncul dengan adanya kombinasi A besar dengan B besar ungu atau merah. Kayak kelompok yang lain juga bisa menambahkan ya dari hasil diskusi kalian, aku. Ungu, Bu. Tepat, warna ungu ya. Jadi pada kasus kriptomeri ada 2 gen dominan A dan B yang saling berinteraksi untuk menghasilkan warna ungu. Jika mereka tidak bersama, maka warna aslinya tidak akan muncul. Oke, anak-anak paham ya? Baik anak-anak, terima kasih. Kegiatan diskusinya sudah berjalan dengan baik. Hasilnya juga sudah baik. Nah, sekarang anak-anak, Ibu minta ada 1 orang dari kalian menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Saya nyoba kasih kesimpulannya, Bu. Oke, silakan Carmenita. Oke, jadi berdasarkan pembelajaran dan kasus-kasus yang sudah dipelajari sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa penyimpangan semu hukum Mendel itu terdiri dari atavisme, epistasis hipostasis, kriptomeri, polimeri, dan komplementer. Jadi persilangan terkait disebut penyimpangan semu hukum Mendel karena terdapat beberapa kasus persilangan yang rasio keturunannya menyimpang dari hukum Mendel. Hal itu disebabkan karena ada beberapa gen yang saling mempengaruhi pada saat pembentukan keturunan. Oke, terima kasih Carmenita buat kesimpulan yang sangat lengkap ya. Ya tadi menyampaikan apa saja yang termasuk ke dalam penyimpangan semu hukum Mendel dan kenapa dikatakan penyimpangan semu hukum Mendel. Oke, luar biasa anakku ya. Silakan kalian join di Kahoot. Apakah kalian mampu menyelesaikan soal-soal mengenai persilangan?
Oke, mari kita lihat the winner ya. Oke, Rachel, juara 3-nya ya. Oke, mari kita lihat juara 2-nya Edward. Dan the winner adalah Robert. Nah, hari ini yang dapat poin bintang 5 adalah Robert. Selamat untuk Robert. Oke, keren. Baik anak-anak, silakan ada yang mau bersedia merefleksikan kegiatan kita hari ini? Saya boleh ya, Bu? Oh, iya tentunya Luis, boleh Nakku, silakan Nakku. Oh, boleh, Bu. Oke. Jadi hari ini kita udah belajar tentang penyimpangan hukum Mendel. Sebelumnya juga kita udah belajar tentang hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Di mana kalau kita pelajar di sini, kita udah tahu nih bahwa hukum Mendel 1 dan 2 itu hasilnya pasti. Ternyata di balik itu semua ada penyimpangan. Nah, sama kayak hidup kita teman-teman, ketika kita melakukan sesuatu itu, sukses itu nggak bisa dilihat hanya dengan pikiran kita, tapi kita harus coba. Jadi, nggak semua yang kita lihat dan pikirkan itu akan selalu sama, karena kita harus berani mencoba, berani terus melakukannya untuk tahu ketika kita salah di mana, kita bisa memperbaikinya, ketika kita benar, kita bisa melanjutkannya. Gitu, Bu. Oke, luar biasa ya pembelajaran yang didapatkan Luis. Iya, bahwa tidak selalu sesuai dengan pikiran kita ya. Yang penting kita mau mencoba. Baik, terima kasih Luis. Semoga anak-anak kalian punya refleksi sesuatu hal yang berguna, yang bermanfaat yang kalian temukan dari kegiatan pembelajaran. Oke. Dan satu nih quote untuk hari ini untuk anak-anak, sukses itu bukan didapatkan dengan gampang ya. Tapi sukses itu melalui yang namanya belajar, mencoba, kemudian juga berlatih ya. Dan setiap pembelajaran pasti ada manfaatnya dan itu adalah tiket di masa depan. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang pola pewarisan sifat pada makhluk hidup. Oke, satu orang yang pimpin kita di dalam doa penuh. Ya, silakan Vidya. Ibu dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami selama pelajaran dari awal hingga akhir. Tuhan, syukur, haleluya, amin. Terima kasih Vidya atas doanya. Baik anak-anak, sampai di sini kegiatan pembelajaran kita. Ya, tetap semangat dan jaga kesehatan dan selalu ikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah. God bless. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran saya. Sampai jumpa. Salam sehat.